dia sempat aktif dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Salah satu organisasi adalah PI, Pemuda Indonesia. Memang tahun 26, kemudian tahun 28 ada Kongres Pemuda. Tapi banyak yang menyaksikan pada acara Kongres Pemuda kedua itu kalau Syahrir terlibat. Banyak yang berkata sebelum itu dia sudah berangkat ke negeri Belanda. Tapi Syahrir akan menimba ilmu di bidang hukum. Dia masuk waktu itu mulai dengan universitas di Amsterdam, gitu. Kemudian perubahan-perubahan zaman yang terjadi rupa-rupanya Leiden adalah salah tempat yang bergengsi dan banyak lulusannya yang bekerja di Hindia. Hubungan Soekarno dengan Syahrir sangat baik sekali, gitu. Soekarno bukan hanya sebagai seorang senior di penggemblengan pemuda, kelihatan waktu dia akan meninggalkan Indonesia. Ini ditulis juga oleh Mrazek sebagai orang yang menulis mengenai biografi Syahrir, bahwasanya resminya Syahrir pamit dan Bung Karno bersikap seperti seorang kakak, ya, katakanlah seolah-olah pandai-pandailah kau, ya kan, tinggal di negeri orang dan timbalah ilmu, jangan lupa setelah kau ya berkemampuan sebagai seorang sarjana, pulanglah. Negeri kita ini pasti membutuhkan orang-orang seperti Anda. Hatta yang lebih dulu di sana dengan kemampuannya dia ya, untuk berorganisasi, dan kita tahu Hatta sampai dengan ikut di dalam organisasi pemuda dunia, ikut di dalam konferensi-konferensi internasional. Hatta menginginkan juga Syahrir, bahkan tendensius. Hatta itu adalah mentornya Syahrir, katalah begitu. Tekad dari Hatta itu sudah bulat. Mereka akan kembali ke tanah air dan membereskan masalah soal partai politik, katakanlah gitu. Jadi dia bilang sama Syahrir, "Rir, kamu kan belum selesai. Saya tanggung. Sebaiknya saya selesaikan dulu sekolah saya di Rotterdam sehingga saya bisa menggapai sebagai sarjana ekonomi. Pulanglah kau dulu. Nanti kalau aku sudah kembali, kau melanjutkan di negeri Belanda." Kemudian Syahrir sudah beli tiket untuk pulang untuk melanjutkan kuliahnya, tapi langsung ditangkap, batal ke Belanda. Jadi dia sengaja kalau perlu mengorbankan sekolahnya lebih dulu. Jadi dia seorang pejuang. Akhirnya dia orang buangan di Bovendigul. Oh itu selama 1 tahun itu terpencil. Barulah orang Belanda tahu bahwa ada 2 orang mahasiswa tamatan Belanda ya di Bovendigul, itu dibawa mereka ke Banda. Berkumpullah dia dengan para pemuda kiri waktu itu, pemuda sosialis. Banyak ya nama-nama, yang salah satu tempat dia tinggal di situ, katakanlah itu suatu kehidupan bohemian. Setiap pemuda sosialis itu bisa saja mengajak tinggal temannya meskipun dia sudah berkeluarga. Saltas misalnya yang mengajak Syahrir tinggal di rumahnya adalah salah seorang tokoh dari pemuda sosialis Belanda pada saat itu. Tidak heran kalau semua kehidupan para pemuda sosialis ini dengan cara kehidupan sesama gitu, semua milik bersama kecuali sikat gigi katanya. Persahabatan itu tentu menggali banyak sikap dan tingkah laku, ya, behavior. Jadi itu juga membawa suatu pengertian yang mendalam. Ketakutan yang sejak dulu sudah ada dalam diri Papa, yaitu adalah sikap bersikap sebagai selalu kuli, sebagai orang bawahan yang ada atasannya, tidak merdeka kan, jadi itu gitu. Nah, walaupun kita bukan kuli lagi dan kita tidak ada negara yang menjajah secara seperti Belanda dulu gitu, tapi ketakutan itu sebetulnya sudah Papa sering ungkapkan sejak dulu. Dan kemudian juga Syahrir juga seorang pemikir. Nah itu dari surat-suratnya, dari berbagai macam. Dan juga setiap ucapan Syahrir itu membayangkan dia lebih seorang pemikir sebenarnya. Seorang pemikir dan berpolitik. Dalam hal itu memang dia punya kesamaan dengan Bung Hatta, kecenderungan berpikir tinggi. Jadi pada saat itu sebagai orang buangan,
mereka juga mendapat uang saku. Hatta memanfaatkan uang itu untuk membeli buku. Dia hidup dalam buku. Dan dia menimba banyak ilmu. Dia tahu kondisi internasional, termasuk adanya perang dunia, termasuk adanya pergolakan politik di Rusia, dan dia ikutin semua. Syahrir, sebagaimana juga nanti terjadi waktu dia di Sumatera, dia resah. Dia tidak tenang hidupnya. Dia merasa kalau pembuangan itu benar-benar dirasakan sebagai hukuman. Untuk itu dia membunuh. Ya. Kesunyian itu dengan berteman dengan anak-anak. Mungkin di Gul dia nggak mendapatkan kesenangan, tapi di Banda dia menemukan. Bagi Sultan Syahrir, politik itu adalah rasa cinta kepada manusia dan memperjuangkan manusia. Makanya dia lebih dikenal sebagai humanis besar sebenarnya. Satu kata-kata dia yang paling bagus menurut aku untuk mencerminkan bahwa dia seorang humanis besar dan perenungan Indonesia adalah, kenapa dia bilang, aku mencintai bangsa ini. Itu ditulis di Bovendigul. Di Bovendigul dalam pembuangan, dibuang oleh Belanda. Dia bilang, kenapa saya mencintai bangsa ini? Karena saya tahu bangsa ini selalu menderita. Jadi saya memihak orang-orang yang menderita karena saya tahu bangsa ini selalu menderita. Sebetulnya Syahrir nggak setuju kalau Hatta itu harus bekerja sama dengan Jepang. Syahrir melakukan satu proyek besar yang menurut pendapat dia jauh lebih penting untuk masa depan. Konsep pemikirannya, hal-hal yang dituangkan dalam tulisan-tulisan, ya kan? Itu adalah murni antifasis. Banyak yang berkata bahwasanya Syahrir bergerak di bawah tanah untuk melakukan satu aksi perlawanan fasisme. Hal yang dimaksud dengan gerakan di bawah tanah itu seperti gerakan partisan di Eropa tentu tidak dilakukan oleh Syahrir. Dia hanya melakukan diskusi-diskusi, dia hanya mengadakan diskusi, pertemuan-pertemuan, mengadakan rapat, dan dia punya relasi dengan sejumlah intelektual, terutama di Fakultas Kedokteran pada saat ini di zaman Jepang yang bernama Ika Daigaku. Waktu Jepang sudah datang. Nah, menurut keterangan Syahrir sendiri, mereka berjanji bahwa lebih baik Syahrir tidak usah ikut-ikut, sedangkan Hatta dan Soekarno terlalu terkenal untuk berada di luar, dan Soekarno dan Hatta main di atas supaya bisa perjuangkan kepentingan Indonesia, dan Syahrir menjadi katanya di bawah tanah. Kalau Soekarno dihadapkan oleh satu situasi bahwasanya dunia internasional belum mau menerima Indonesia merdeka dalam format Revolusi Kemerdekaan yang dicanangkan pada tanggal 17 Agustus 45. Dia harus mencari satu format baru. Siapa yang kira-kira bisa? Terjadilah peristiwa sidang Knip yang pertama itu terjadi adu perkara begitu. Untuk memikirkan bentuk Indonesia merdeka ya, di Balai Muslimin seperti begitu. Ketika itulah orang ingat Syahrir. Di mana Syahrir? Dan kesempatan yang ada dari orang-orang itu membuat suatu uraian. 50 orang mendukung bahwa Syahrir adalah orang yang paling tepat untuk diminta sebagai ketua BP Knip. Waktu itu juga Syahrir telah menulis naskah perjuangan kita yang sangat kritis terhadap banyak hal, dan dia juga punya visi tentang dalam kedudukan Indonesia dalam konteks setelah Perang Dunia Kedua, apa yang sebaiknya. Nah, pada waktu itulah Hatta membuat sebagai wakil presiden membuat maklumat nomor X, itu bulan Oktober atau November. Ya. Nah, Syahrir bisa terpilih sebagai ketua Knip. Nah, setelah berapa lama jadi ketua Knip, dan Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri. Nah, itu menyalahi Undang-Undang Dasar, sebab Undang-Undang Dasar kita presidensial, tapi dijadikan ini Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Knip. Nah, tapi dengan begini, apa yang terjadi? Sekutu sudah melihat bahwa yang mengendalikan Republik yang secara langsung adalah orang anti-Jepang. Anti-Jepang. Saya kira itu pilihan seorang yang paham tentang problem bangsanya. Seandainya
kemudian merdeka secara nasional. Jadi tetap dia menghitung bahwa investasi paling penting dari sebuah negara merdeka adalah tumbuhnya lapisan intelektual, terutama dari generasi muda yang bisa terus merawat suhu kehidupan publik, agar supaya di dalam pergaulan internasional tidak ada orang yang minder dengan bekas penjajahnya. Sebetulnya kemerdekaan Indonesia adalah hasil produksi pikiran bermutu dari founding fathers, merumuskan sebuah ide tentang negara yang merdeka di dalam keadaan kemiskinan negeri, di dalam situasi dunia yang sedang menuju pada ancaman fasisme. Mengucapkan kemerdekaan adalah satu tindakan yang merubah seluruh paradigma berpikir dunia sebetulnya. Dan kita tahu bahwa efeknya terasa sampai sekarang. Jadi sebetulnya kita hari-hari ini berutang pada surplus pikiran dari para founding fathers. Kalau kita baca semua tokoh politik, elite politik pada waktu itu sekaligus adalah produser pikiran, produser konsep itu. Nah, hal itu yang tidak kita miliki sekarang. Kita defisit di dalam pikiran. Maklumat kedua tetap juga ditandatangani oleh Hatta yang memberikan kemungkinan bagi partai-partai untuk tumbuh. Nah, itu setelah maklumat X itu. Nah, ini yang kemudian ditentang oleh Bung Karno sekian 10 tahun kemudian, bukan waktu itu. Karena itu rencana membolehkan partai berdiri itu adalah akibat usaha untuk mendirikan suatu partai negara gagal. Nah, Syahrir memberi harapan pada pemuda melalui pendidikan politik, dan partainya juga saya kira memang dimaksudkan untuk itu, yaitu melakukan pendidikan agar supaya ada stok intelektual, ada stok pemikir yang akan mengoperasikan sebuah negara modern. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia usia 36 tahun. Di titik itu sebenarnya dia percaya kaum mudalah yang menjadi tumpuan dari bangsa ini. Kalau kita lihat 08, 28, 45, 66, 74, 78, 89, 98. Sejarah Indonesia itu adalah sejarah kaum muda dan dipimpin oleh kaum muda. Syahrir itu memang suatu pribadi yang boleh dikatakan bukan hanya cerdas dalam arti intelektual gitu, cerdas hati juga kalau menurut saya. Jadi bagaimana dia bisa berbicara dan menempatkan dirinya bukan sebagai orang yang lebih rendah atau orang yang istilahnya nggak percaya diri gitu. Dia bisa membawakan sedemikian rupa sehingga Schermerhorn waktu itu juga sangat menghormati Syahrir. Dan hubungan yang dia bina pada saat itu di tengah ketegangan kedua belah pihak yang saling masih keras, sama-sama keras gitu, itu bisa selalu dicarikan jalan untuk mencair. Paling menarik adalah Tan Malaka yang tadinya di Jakarta, dia sudah pindah ke Jawa Tengah. Dia mendirikan Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan ini selalu taken. Dia bisa bermain, mempengaruhi banyak tokoh-tokoh partai politik agar tidak menerima sebetulnya konsep pemikiran dari Perdana Menteri Sultan Syahrir yang sudah mulai mengisyaratkan mereka akan berunding. Ratu mengusulkan dibentuknya Komisi Jenderal. Siapa yang akan diangkat sebagai ketua Komisi Jenderal? Schermerhorn. Bayangkan Schermerhorn dari seorang Perdana Menteri yang pada awalnya juga menganut garis keras, katakanlah kurang setuju, die hard begitu. Di dalam rangka dia berunding dengan pihak Inggris, dia tidak mau menerima begitu saja sebetulnya pemikiran-pemikiran kalau hubungan Indonesia-Belanda itu akan berubah sampai 180 derajat begitu. Schermerhorn itu melihat bahwasanya Soekarno harus hadir. Tentu pada waktu itu kita tahu bahwa keperluan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan
hanya mungkin dilakukan bila ada pengakuan internasional terhadap fakta kemerdekaan kita. Dan itu perlu diplomasi. Jadi pilihannya adalah diplomasi lebih efektif ketika itu dibandingkan dengan mobilisasi. Setelah Syahrir tampil, barulah dimulai perundingan, dia mulai dari Hoge Verloor dan segala macam, ya, dan tidak berhasil. Nah, kemudian karena campur tangan lintas sekutu, diadakanlah perundingan Linggarjati. Nah, Syahrir memang melihat setelah Perang Dunia Kedua tidak bisa melupakan kekuatan Barat. Syahrir bersedia menerima kenyataan bahwa untuk sementara yang diakui oleh Belanda sebagai wilayah Republik Indonesia adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, berdasarkan itulah diadakan perundingan Linggarjati. Syahrir melihat tahap-tahapnya tidak bisa sekaligus, dan Syahrir mengatakan keluar kita adalah suatu revolusi nasional, bagaimana tahap-tahapnya, tapi ke dalam. Nah, ini perbedaan Syahrir yang Tan Malaka ya bersifat revolusi sosial. Cara itu menjadi sangat penting karena keduanya kemudian melihat satu visi dari pemikiran dasar sesama golongan sosialis. Dia bilang misalnya, ngapain sih slogan politik itu adalah merdeka atau mati itu? Itu kan slogan orang yang mau berkelahi demi kekuatan fisik aja tuh. Kan mestinya slogan politik adalah sesuatu yang diolah dengan kekuatan teori dan menghasilkan proposal perubahan. Politik artinya mengedarkan ulang pikiran, memberi keterangan baru pikiran lama, mencoba untuk mensiasati celah kecil yang terbuka untuk mencapai pikiran baru. Diminta oleh Syahrir untuk datang. Sudirman ragu-ragu, nanti bisa saja dia ditangkap. Kemudian sempat Sudirman sampai ke Cirebon, ditelepon lagi oleh Syahrir sampai ke Cirebon, ditelepon. Apa yang terjadi? Waktu Sudirman datang ke markas itu, dia disambut sebagai seorang jenderal, baru dia heran. Waktu Sudirman sakit keras, tahun 50-an, ya, dia dilihat oleh Sultan Hamengkubuwono. Sudirman mengatakan pada Sultan Hamengkubuwono IX bahwa Syahrir itu harus dihargai karena dia adalah seorang pejuang yang hebat. Jadi diakui oleh Sudirman. Of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal. In common with similar movements in other countries, my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Syahrir sempat menarik perhatian orang. Dia, kalau nggak salah siapa yang ngutip, New York Times mengatakan ini salah satu pidato yang paling mengesankan dalam sejarah PBB yang baru berupa setahun 2 tahun itu. Ya. To inquire into the situation. Seorang Syahrir yang kecil sekali gitu ya, di tengah-tengah gitu. Waktu itu di Lake Success gitu, banyak orang yang masih
meragukan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat yang bisa menentukan nasibnya sendiri gitu. Syahrir kecil ini berpidato dengan tenang dan tidak terpancing. Bagaimana beliau dengan tenang bisa menggambarkan negara kita sejak zaman Majapahit dulu, ya, menurut saya luar biasa. Kalau kita lihat pejuang-pejuang kita itu orang-orang yang kedudukannya sudah mapan, ya, mereka Meister in the Rechten, dokter, ya, orang-orang yang kedudukannya dianggap sama oleh kaum penjajah. Tapi toh mereka keluar dari zona nyamannya untuk memperjuangkan bangsanya supaya merdeka. Sultan Syahrir itu menjadi Perdana Menteri sejak 14 November 45 ya. Itu sampai Juni 47. Pilih lagi, kemudian 3 kali. Setelah 3 kali itu, terus Bung Syahrir ini nonsens lewat pemerintahan. Kita harus terjun membangun rakyat. Maka dari itu, kemudian beliau keluar dari pemerintahan, tidak kembali menjadi Perdana Menteri ya. Waktu itu digantikan oleh Amir Syarifuddin. Kemudian konsentrasi membangun rakyat. Jadi kalau yang bisa kita lihat dari Bung Syahrir, ya, kemudian juga dari keluarga, dari ayah saya, dari kawan-kawan seperjuangannya itu ya, itu adalah bersahaja apa adanya ya, dan tidak munafik. Ya. Itu yang paling penting. Dan punya rasa cinta kemanusiaan, cinta rakyat, peduli, itu dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Jadi di diri Sultan Syahrir kita bisa melihat bersih dia menjalankan politik Aristotelian, di mana politik untuk kebahagiaan manusia, lawannya adalah politik Machiavellian, politik hanya sekedar untuk uang, kursi, atau untuk kekuasaan. Dia mengabdikan seluruh hidupnya, perasaannya itu untuk papa. Luar biasa. Saya nggak tahu dan saya nggak bisa ngebayangin gitu sampai sekarang gitu betapa cintanya mama terhadap papa. Kita susah sekali hidupnya pada masa papa itu. Bahkan pada waktu dia menjabat sebagai Perdana Menteri, beliau seringkali menjual barang-barang yang ada di rumah untuk makan. Itu yang nggak ditahu orang. Kita nggak punya apa-apa. Sampai papa meninggal pun kami tidak punya rumah. Jadi perjuangan, kalau kamu katakan orang bilang, iya terang aja anaknya Perdana Menteri. Nggak ada. We had nothing. Kanker, rematik, diabetes. Pemilihan umum kita itu memang adalah pemilihan umum yang paling bersih, tetapi menghasilkan suasana politik yang paling rawan juga. Karena pada waktu itu yang tampil sebagai partai terbesar adalah 4, tapi 3 partai itu tampil adalah partai Jawa. PNI, NU, dan PKI adalah partai Jawa, mayoritas Jawa, sedangkan masalah yang paling hebat berada di luar Jawa. Ya, itulah satu tragedi. Kenapa Partai Sosialis Indonesia Sultan Syahrir tahun 55 hanya mendapatkan 5 kursi di parlemen? Jawabannya adalah karena tidak ada basis sosial kelas menengah. Negara sosial demokrasi seperti di Jerman, di Belanda, di Eropa ya, di Belanda atau di Skandinavian, Swedia, Denmark, Norwegia, itu basisnya adalah kelas menengah. Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan orang-orang yang punya concern terhadap persoalan sosial masyarakat. Selama ini kan sering dibilang bahwa banyak kaum intelek di PSI gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah satu hal yang karena ada kesungguhan dari orang-orang PSI itu. Kesungguhan untuk membangun martabat rakyatnya. Dulu Bung Syahrir juga bilang, kalau misalnya masyarakat yang hanya
tidak memiliki pengetahuan, kepandaian, kemudian dipimpin oleh sekelompok yang meminterkan gitu ya, itu jadinya akan dibawa kemana itu masyarakat nggak ngerti. Inti dari sosialisme kerakyatan ini masih melihat bahwa kolonialisme dan feudalisme itu juga sebagai ancaman. Syahrir sebetulnya mempromosikan kebebasan individu. Saya ingin bedakan antara kebebasan individu dengan kepentingan individu. Kepentingan individu itu adalah bisa menghasilkan kerakusan individu, sebab dia hanya ingin agar supaya seluruh naluri akumulasinya diuntungkan. Tapi kebebasan individu dimaksudkan agar supaya setiap orang menyatakan diri dia sama, setara di dalam upaya untuk menghasilkan kebaikan bersama. Ide itu kita sebut ide republikanisme. Misi Sultan Syahrir adalah memerdekakan manusia, memerdekakan jiwa dari orang melebihi kemerdekaan nasional itu. Kemerdekaan nasional adalah langkah instrumental aja untuk memerdekakan jiwa orang, supaya orang tidak lagi terjebak di dalam kepicikan, tidak lagi bisa dihasut oleh rasisme, tidak lagi menghamba pada fasisme dan feodalisme. Yang saya simpulkan dari Sultan Syahrir adalah beliau adalah bapak negara kesejahteraan Indonesia. Kalau Bung Hatta secara ekonomi untuk negara kesejahteraan menginginkan koperasi sebagai pengganti kekuasaan negara atas alat produksi seperti komunisme begitu ya, dan juga mereka menolak gagasan pemilikan alat produksi pribadi seperti di negara kapitalis, Bung Hatta merumuskan negaranya koperasi ekonominya, dan mereka berdua ini merupakan seperti satu mata uang. Dalam surat-suratnya dia mengatakan, Syahrir mengatakan, saya dituduh terlalu kebarat-baratan. Memang dia mengaku itu dan dia merasakan. Nah, dia mengatakan juga, saya merasa asing dengan Borobudur. Saya merasa tidak dengan Minang. Tapi I love him. Tapi saya cinta mereka semua itu. Jadi ada cintanya dengan sebagai itu berbeda. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain dia mewakili apa yang dirasakan. Bagi Syahrir itu dicintai ke semuanya, tapi kok ada perasaan, kok dia tidak merasa bagian dari itu. Pada waktu itu PRRI sudah terjadi, ya. Dan Bung Karno memang melihat beberapa tokoh yang PRRI itu ada orang Masyumi dan orang PSI. Partai yang menuduh Soekarno telah melanggar Undang-Undang Dasar juga Masyumi PSI. Karena Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatir kabinet, ya, padahal dalam Undang-Undang Dasar tahun 50, Undang-Undang Sementara tahun 50, presiden itu dalam istilah bahasa Inggris, presiden can do no wrong. Jadi presiden bukanlah kepala pemerintahan, tapi kepala negara. Nah, simbol. Nah, Soekarno kan tidak sabar. Dan kemudian juga Bung Karno juga membentuk Dewan Nasional, seakan-akan perantara antara kabinet dengan parlemen. Dan itu bagi orang-orang Masyumi dan PSI itu melanggar Undang-Undang Dasar. Sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali benderanya demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Sesudah mendengar pendapat Mahkamah Agung, telah memerintahkan bubarnya Masyumi dan PSI. Di Indonesia ini memang telah ada 3 golongan besar revolusioner Kristen itu.
yaitu Islam Nasional Komunis. Tahun 60, Bung Hatta menulis buku yang sangat historis. Itu saya kira salah satu tulisan Bung Hatta yang abadi. Dan judulnya Demokrasi Kita. Ya. Nah, dalam demokrasi kita itulah Bung Hatta menghantam kredibilitas demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini tidak lebih dan tidak kurang adalah suatu sistem diktator. Jadi dan dia juga mengatakan umur manusia pendek. Dan ini pada waktunya Bung Karno akan meninggalkan dunia ini, dan pada waktu itu demokrasi terpimpin akan berjatuhan seperti rumah-rumah kartun. Beliau kayaknya kena stroke, dan penanganannya bagaimana sebenarnya tidak ada yang pernah tahu. Hanya dokter dan Tuhan waktu itu yang tahu saat itu apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya setelah saat itu beliau tidak bisa bicara. Terus atas permohonan kami keluarga gitu, minta untuk papa boleh dirawat di luar negeri. Ya. Terus saat itu yang dianggap netral, kayaknya nggak mungkin kan kirim ke Belanda, adalah Zurich. Ya, Sultan Syahrir itu orang yang sangat cinta kemanusiaan, cinta rakyatnya. Ya. Dia betul-betul orang yang berjuang tuh bersahaja, ya, apa adanya, dan pikirannya jauh ke depan, gitu. Ya. Jauh melebihi zamannya, gitu. Inti dari kemanusiaan masyarakatnya kan keluarganya juga dalam kehidupannya sehari-hari, gitu. Bahkan dulu di penjara itu dia suka cium-ciumi itu foto-foto anak-anaknya, istrinya, saking rindunya dia, gitu. Sebagai diplomat, sebagai pejuang dia begitu ulung, gitu ya. Tapi kembali lagi ke kemanusiaan dan keluarga, ini dia betul-betul sayang dan menderita ya dengan dipisahkan seperti itu, gitu. Bahwa setiap pagi saya bangun, saya datang ke kamar tidurnya, terus saya cerita, karena saya cerewet, jadi saya cerita gitu. Kalau saya cerita, terus beliau mengeluarkan air mata. Terus saya bilang, "Mah, kenapa sih papa kalau aku cerita selalu nangis gitu? Papa sedih ya, kalau ceritaku kan lucu gitu." Jadi aku suka ceritanya macam-macam, mimpi saya lah, kepingin ini, kepingin itu gitu. Dia hanya mendengarkan sambil meneteskan air mata. Pagi nih, setiap pagi nih. Terus mama bilang, "Enggak, Pi, itu papa itu seneng sekali kamu cerita. Itu adalah air mata kebahagiaan." Pada waktu G30 SPKI, itu papa lihat di TV. Dan dia upset sekali. Jadi saya lihat gitu betapa dia upset banget gitu. Nggak bisa mengeluarkan gitu. Dia tunjuk-tunjuk TV dan ini rupanya mungkin beritanya ya. Setelah itu kondisinya menurun dan pada bulan April tanggal 9 akhirnya beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau berangkat sebagai tahanan politik dan kembali ke tanah air sebagai pahlawan nasional. Saya katakan, itu ada masa gelap di mana fitnah yang menyebabkan beliau menjadi tahanan politik itu dan di penjara bertahun-tahun. Jadi bukan hanya pada masa penjajahan Belanda, di mana beliau ditahan di Cipinang, kemudian dibuang ke Bovendigul, kemudian ke Banda Neira, dibuang ya waktu itu. Tapi di masa kemerdekaan, di mana seorang Syahrir yang cinta damai, yang memperjuangkan
kebenaran, keadilan, persamaan itu harus mengalami masa penahanan tanpa pengadilan. Dan kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi kita di Schiphol udah ada upacara kenegaraan juga gitu. Dan Schermerhorn pada saat itu menyambut pidatonya gitu. Jadi terlepas dari dua negara yang tadinya berhadapan gitu, secara pribadi Syahrir dikenang sebagai teman atau sahabat oleh ya itu Schermerhorn yang duduk di berseberangan pada saat itu. Nah, jadi Mama tuh kan sangat cinta sama Papa, sangat mencintai Papa. Nah setelah Papa nggak ada gitu, beliau mengalami masa kehilangan, sempat mengalami masa kehilangan yang luar biasa dan masa duka yang setelah kembali ke Indonesia gitu, mengalami masa sulit ya karena beliau tuh seluruh hidupnya untuk Syahrir, cinta sekali sama Syahrir. Tapi kemudian beliau bangkit kembali dan menyampaikan cintanya itu, rasa cintanya yang besar itu kepada anak-anaknya. Apakah yang akan dikatakan Syahrir? Saya ulang. Setelah dia ditangkap, kemudian sakit, dan kemudian dibolehkan berobat di luar negeri, dan tak lama kemudian dia meninggal, dan setelah meninggal langsung jadi pahlawan nasional. Terus saya katakan, barangkali Syahrir hanya akan senyum saja dan menggeleng-geleng kepala dan mengatakan bangsaku. Jadi memang begini, Bung Karno jauh di lubuk hatinya, dia merasa bersalah juga. Tapi waktu dia ke Zurich itu dibiayai oleh negara, dan Bung Karno bagaimanapun juga ada perasaannya pada Syahrir. Tapi ya ini Bung Karno itu kan orang harus lewat hati ya. Jadi dia juga merasa tersinggung oleh Syahrir, dan tapi juga sekaligus sebagai Syahrir. Itu tidak penting dia disebut, dia dikenang, karena dia agak sinis tentang orang suci, tentang pahlawan, dia agak sinis. Menurut dia, bangunan sejarah manusia itu tidak lain adalah kontinuitas daripada gagasan-gagasan, baik dalam bentuk awalnya seringkali beliau menyebut ada tesa, ada antitesa, ada sintesa, itu lebih berupa gagasan. Buku Sultan Syahrir jauh lebih banyak dari pakaian yang dia bawa kalau dia pindah-pindah tahanan di tempat-tempat penahanan seluruh Indonesia. Itu saya kira pertanda bahwa orang membutuhkan software pikiran pertama-tama sebelum dia jadi politisi. Dengan cara itu dia aman dari godaan material. Berdasarkan pidato Hatta dan berdasarkan apa yang terjadi, itulah salah satu hal menyebabkan Soekarno sudah tahu bahwa waktunya sudah habis bagi dia untuk tetap jadi presiden. Ini adalah kesalahan demokrasi terpimpin, menganiaya para pemimpinnya sendiri, pemimpin bangsa. Dalam jaringan sosial demokrat, baik intelektualnya, baik aktivisnya, itu tidak pernah mengakui Partai Sosialis Indonesia itu dibubarkan. Nah, akhirnya kami tetap berkembang menjadi jaringan di perguruan tinggi, di dunia LSM, menjadi pengusaha atau menjadi intelektual dan yang lain-lain. Saat inilah ketika kelas menengah ada 35 juta orang, saat inilah ideologi sosial demokrasi, gagasan sosial demokrasi Sultan Syahrir mendapatkan lahan subur untuk kelahirannya kembali. Model-model perjuangan seperti PNI pendidikan zaman tahun 30-an itu, ini yang akan diperankan oleh Partai Sosialis Indonesia ini sekarang. Bangkitnya PSI, sosialisme kerakyatan itu kan bukan tujuan kita. Gitu. Tujuan kita itulah masyarakat adil makmur. Gitu. Yang kita yakini dengan jalan sosialisme kerakyatan ini. PSI ini sebagai alat perjuangannya. Syahrir agak keduluan berpikirnya, itu masalahnya. Nggak sabaran dia. Keduluan berpikir. Waktu itu orang belum memikirkan masa depan. Ya. Syahrir sudah memikirkan masa depan yang sudah melampaui wilayah terjajah atau tidak terjajah.
sudah melampaui, sudah merasa bagian dari istilah sekarang masyarakat yang global. Jadi dia seorang kosmopolitan juga, seorang nasionalis tapi kosmopolitan. Sekarang menurut saya yang penting adalah bagaimana kita mempelajari, mendiskusikan gitu loh. Lengkap dengan kekurangannya. Syahrir itu kan manusia. Justru itu gitu, karena dia sangat manusiawi gitu. Pantaslah bagi kita untuk belajar gitu, dari Papa gitu. Itu adalah menurut saya kontribusi kecil itu yang bisa saya dan keluarga saya lakukan gitu, yaitu menjaga legasi ini untuk terus ada dan berkembang. Seperti Papa bilang ya, mudah-mudahan ya, nilai-nilai moralitas, pemikiran-pemikiran dan kiprah perjuangan Syahrir bisa menjadi obor kecil yang menjadi pencerah hati nurani bangsa Indonesia.